Jadi nice guy atau cowok baik bisa bikin hidup lo sengsara bro. Video ini dibuat dari request bro Ahmad Iqbal, member Inner Circle pria 1%. Bro, kenapa cowok bisa jadi nice guy dan gimana cara keluar dari nice guy syndrome? Sebelumnya kita bedain ya bro, cowok baik hati yang beneran baik sama nice guy yang baik karena ngarep sesuatu, biasanya dari cewek. Cowok yang baik hati itu baik ke semua orang. Perbuatan baiknya dilakukan karena standar moral dan tuntunan yang dia yakini. Nice guy itu cuma baik ke orang-orang tertentu, biasanya cuma ke cewek cantik. Dia baik karena ngarep sesuatu, biasanya ngarep pengen jadi pacar, tapi nggak berani bilang. Jadinya dia baik-baikin dulu, antar jemput sana-sini, dengerin curhat, bahkan sampai korbanin uang dan tenaga buat cewek. Tapi akhirnya saat ditembak, cewek bilang, lo terlalu baik, kita temenan aja. Hal ini bisa juga terjadi di kerjaan atau pergaulan, di mana banyak cowok-cowok yang dimanfaatin, diperas habis-habisan kebaikannya tanpa dikasih imbalan yang layak atas kerja kerasnya. Kenapa cowok bisa jadi nice guy? Jawabannya gua susun dari artikel akademik Dr. Robert Glover terlampir di deskripsi. Pertama, karena cowok nice guy hidup untuk orang lain, bukan buat dirinya sendiri. Dia lebih mikirin apa kata orang di atas kebahagiaannya sendiri. Gak enakan, takut bikin orang lain tersinggung, takut menyakiti hati orang lain. Dan yang lebih berbahaya, takut ditolak. Kedua, karena hidup di bawah rasa takut akan pendapat negatif orang lain. Nice guy merasa kalau dia nggak berharga. Dia nggak berani meminta haknya, takut dianggap nggak sopan. Yang dia lakukan cuma berani mancing-mancing, kasih kode ke orang, nungguin biar orang itu kasih yang dia inginkan. Misal dalam hubungan sama cewek, dia ngerasa levelnya di bawah si cewek. Gak cukup menarik buat si cewek atau takut ditolak. Akhirnya, dia ngerasa harus ngebaikin si cewek dulu, antar jemput, dengerin curhat, korban uang, tenaga, dan perasaan. Karena gak berani ngomong langsung, dia berharap si cewek yang peka dan jadi jatuh cinta ke si cowok karena merasa berhutang budi. Padahal, dunia itu kejam bro, wanita itu kejam, orang jahat itu banyak. Gak ada yang namanya merasa berhutang budi. Kalau mereka nggak mau, nggak suka sama lo, sebanyak apapun kebaikan yang lo lakukan di masa lalu, nggak akan mereka pertimbangkan. Cewek nggak akan segan nolak lo. Bos nggak akan segan mecat lo. Rekan kerja nggak akan ragu menjatuhkan lo kalau kondisi mengharuskan mereka untuk berbuat demikian. Sebanyak apapun kebaikan yang lo lakukan di masa lalu, kalau mereka ngerasa nggak ada untungnya lagi buat mereka, ya nggak akan diingat bro. Ini fakta kejam, tapi lo harus sadar dari sekarang. Nah, gimana biar bisa keluar dari sindrom Mr. Nice Guy? 1. Mulai bersikap cuek bro. Berhenti dengerin omongan orang tentang lo, apalagi yang sifatnya gosip yang mereka omongin di belakang lo. Gak usah dipedulikan sepanjang lo melakukan hal yang menurut lo benar, yang menurut lo layak diperjuangkan. Sebaik apapun diri lo, akan selalu ada orang yang gak suka. Sebaik dan seadil apapun seorang pemimpin di dunia ini, selalu ada yang gak suka. Gak perlu berusaha capek-capek mengubah pendapat haters lo bro. Kalau dasarnya gak suka, mereka tetap akan gak suka sama lo. Mau lo sampai jungkir balik, pasti bakal capek sendiri. Yang kedua, anggap diri lo itu penting, diri lo itu berharga. Kebahagiaan lo itu gak kalah penting daripada kebutuhan orang lain. Sebelum mau dimanfaatkan orang, pikir dulu bro. Apakah ini bakal bikin gua susah? Apakah ini bakal merugikan gua? Kalau banyak negatifnya buat diri lo, tolak aja gak masalah bro. Jangan takut dijauhi. Mending punya sedikit teman tapi berkualitas daripada banyak teman tapi nyusahin cuma bisa manfaatin lo. Gimana melatih rasa untuk menganggap diri lo berharga? Perlakukan diri lo dengan baik bro. Olahraga, jaga makan, perhatikan hal-hal yang bisa bikin lo jadi lebih fresh dan bahagia. Yang ketiga, jangan takut meminta. Nice guy syndrome ini muncul karena lo gak enakan, gak berani frontal, gak berani belak-belakan. Lo ngerasa gak sopan untuk meminta sesuatu ke orang lain. Padahal lo punya hak untuk meminta bro. Wajar, dari kecil kita selalu diajarkan kalau meminta itu tabu, meminta itu gak sopan. Padahal kalau dilakukan dengan tepat, meminta itu adalah kunci dari kesuksesan. Coba lihat di dunia bisnis. Pebisnis yang berhasil adalah mereka yang bisa membujuk, meminta customer membeli produk mereka. Mereka yang bisa berkembang adalah mereka yang bisa meminta investor untuk berinvestasi ke bisnisnya. Jangan takut meminta apa yang jadi hak lo ke orang lain. Jangan takut mengutarakan perasaan dan apa yang lo pikirkan ke orang lain. Yang lebih penting, jangan takut kalau permintaan lo ditolak. Penolakan itu wajar. Orang berhak menolak, lo berhak menolak juga. Biasakan kalau ditolak, gak baper, sportif, gak ngambek, gak mutus silaturahmi sama yang nolak lo. Makanya, biasakan olahraga kompetitif bro. Main bola, basket, badminton.
biar lo terbiasa kalah, terbiasa gagal, biar nggak baper berlebih, nggak tersakiti egonya kalau ditolak. Oke, ini kesimpulannya bro. Ada 2 hal yang bikin cowok jadi nice guy. Pertama, dia hidup untuk orang lain. Kedua, dia takut nggak diterima sama orang lain. Cara mengatasinya dengan 3 hal. Pertama, coba lebih cuek, gak mikirin pendapat orang lain secara berlebihan. Kedua, lebih menyayangi dan mengapresiasi diri sendiri. Ketiga, belajar meminta, memperjuangkan hak, dan gak baper sama penolakan. Semangat bro!